أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat Allah kita dapat melaksanakan ibadah puasa setengah dari 1 bulan ini. Alhamdulillah, kita puasa udah masuk ke tanggal 16, separuh perjalanan Ramadan kita sudah lalui. Alhamdulillah. Wa birahmatihi tukaffaru sayyi'at, dan dengan rahmat Allah lah segala keburukan atau kekhilafan, kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan berbagai macam aktivitas Allah ampunkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya bersumber dari Allah. Kita bisa puasa karena nikmat Allah, dan ampunan dalam hal kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban itu juga dari Allah. Maka kita betul-betul bersyukur. Alhamdulillah. Salawat beriring salam senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, separuh dari Ramadan telah berlalu, dan biasanya para sahabat itu, kata Abdullah bin Umar, kata siapa? Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Beliau bilang, kami para sahabat kalau sudah separuh dari Ramadan, maka pada malam berikutnya sampai terakhir membaca kunut pada waktu sholat witir. Jadi sahabat-sahabat itu disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, kalau malam 16 sampai malam terakhir Ramadan baca apa? Baca kunut dalam witir. Sama kita begitu di sini. Sama. Alhamdulillah. Tergantung dengan imam. Kalau di Masjidil Haram kunutnya dari awal Ramadan. Kalau di Masjidil Haram kunutnya kapan? Dari awal Ramadan udah kunut ya. Ada di sini yang udah pernah tarawih di ini Masjidil Haram? Belum. Pergi sana lah. Biar dapat ilmu. Iya. Di sana itu kunutnya itu dari awal Ramadan, karena mazhabnya mazhab Imam Hambali. Gitu. Iya. Kalau kita nih tadi berdasarkan riwayat Abdullah ibnu Umar, ya, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, kunutnya kapan? Setelah pertengahan. Itu disunnahkan seperti itu. Yang nggak baca kunut ya nggak apa-apa, ya, nggak ada dosanya, dan nggak salah, cuma disunahkan baca kunut. Mudah-mudahan imamnya mimpin kunut kalau
insya Allah. Mungkin kalau semalam baca kunut nggak semalam? Enggak, oh, lupa berarti mungkin imamnya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini adalah agama, cirinya nih, salah satu ciri dari agama kita adalah agama kemasyarakatan. Agama apa? Agama kemasyarakatan. Ajaran-ajarannya itu menguatkan sendi-sendi kemasyarakatan. Ya, memupuk kerukunan, memupuk persatuan, memupuk kekeluargaan dalam bermasyarakat. Itu ciri ajaran Islam. Coba dah perhatikan. Kalau ada orang mau lamaran, biasanya ngundang tuh, ya, ngundang tokoh masyarakat, ngundang tokoh adat, ngundang RT RW, ngundang tetangga, ngundang keluarga, iya. Waktu pas ada lamaran diterima, terus akad nikah, ngundang lagi, iya. Undang lagi tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, gitu, iya. Tokoh adat, masyarakat setempat, supaya ngasih tahu ini kalau dibawa kemana-mana, jalan berduaan, udah sah, karena udah akad nikah. Pas pestanya ngundang lagi, iya. Pas lahiran ngundang, gitu. Penguat ngasih tahu ini ada anggota masyarakat baru, dikasih tahu, iya kan? Ini ajaran Islam itu agama kemasyarakatan, khitan begitu juga. Terus, nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi masyarakat itu harus kokoh, harus kuat. Maka di bulan suci Ramadan, ketika orang-orang beriman berpuasa, dia mengendalikan hawa nafsunya dan dilatih untuk tidak makan dan tidak minum selama 1 bulan di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka dia terasalah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung dalam segi materi, ya. Maka di situ dia berempati, dan disitulah ada rasa ingin membantu. Nah, rasa ingin membantu ini maka dikuatkan, dijadikan simbol, ya. Salah satunya dengan mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu, ya, itu seperti simbol. Ya, simbol yang diwajibkan, seperti bapak-bapak dulu waktu akad nikah ada maharnya, iya. Mahar ini karena dia simbol, ya, karena dia simbol, maka dia bisa besar bisa kecil mahar tuh, iya Bu. Maharnya tuh bisa besar bisa kecil. Kata Nabi, walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Makanya ada yang ngasih ada 2 gram, ada yang ngasih 10 gram, ada yang ngasih 100 gram, kan gitu. Kenapa begitu? Karena itu simbol. Simbol itu bisa besar bisa kecil. Simbol negara kita apa? Burung Garuda. Burung Garuda itu bisa besar bisa kecil. Yang besar di mana simbolnya dipasang? Di gedung DPR MPR gede banget, iya. Dia bisa kecil di mana tuh? Nah, di peci PNS di sini, iya kan? Jadi pin, jadi kecil sih simbolnya. Ya. Nah, simbol itu simbol bangsa kita. Nah, zakat fitrah ini karena dia itu diwajibkan seluruhnya. Iya, diwajibkan seluruhnya. Umat Islam diwajibkan seluruhnya.
Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, wajib galau. Itu zakat fitrah. Karena dia kewajiban semuanya, maka simbol itu kecil. Iya, simbolnya kecil. Kalau kita di Indonesia ini, khususnya di Bengkulu, berapa ditentuin? 40 yang biasa makan beras paten, iya, manggis itu zakat fitrahnya berarti 40.000. Yang biasa makan beras Lampung, iya, yang beras sedang itu, iya, berapa? 35. Nah, yang makan beras bulog berapa ditentuin? 30 apa 25? 25. Ditentukan 25. Ini karena kewajiban seluruhnya. Jangan yang biasa makan beras paten, ukurannya zakatnya beras bulog. Jangan. Enggak kena. Iya, jangan. Makannya mantap. Berasnya beras paten, yang kagak ada yang patah satupun itu beras, lurus galau. Pas giliran zakat fitrah dia pakai beras bulog, enggak masuk, enggak boleh gitu. Ya, harus sesuai dengan apa yang dia makan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu karena dia diwajibkan seluruhnya. Terus juga Bapak Ibu sekalian, kenapa bayi yang baru lahir pun kena zakat fitrah? Iya. Walau ini misalnya ada bayi sedikit lagi mau takbiran tuh nanti. 10 menit lagi mau takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jadi ingat pulang kampung. Lihat. Kalau 10 menit lagi sebelum takbiran ada yang lahir, nah itu masih wajib zakat fitrah. Karena dia lahir masuk dalam bulan suci Ramadan. Kalau udah takbiran enggak. Karena takbiran itu udah masuk tanggal 1 Syawal. Kenapa begitu? Karena ini zakat fitrah. Dari kata-kata fatoro, penciptaan. Jadi yang tercipta, ya, yang hidup di bulan suci Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Karena kata-kata fatoro, maka disebut banyak kita, masyarakat kita, ya, orang alim nyebutnya seperti zakat jiwa. Iya, zakat jiwa. Jadi kesempatan hidup dianugerahkan Allah selama setahun, dan dia masih hidup di bulan suci Ramadan. Dan siapa yang hidup mendapat anugerah hidup di bulan suci Ramadan, dihidupkan bulan suci Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Tuh, zakat jiwa, zakat penciptaan, fitrah, zakat pensucian. Nah itu fitrah itu kata-katanya artinya penciptaan. Itu makanya Pak Bu, bayi yang baru lahir juga wajib zakat. Dan kenapa orang miskin pun kena wajib zakat? Karena ini kesyukuran hidup selama 1 tahun. Masa ia ngumpulin duit selama setahun nggak sampai 40.000? Iya kan? Nah, itu dia. Nggak sampai 25.000. Maka orang miskin, orang fakir yang dia ketika punya bekal untuk makan atau dapat zakat dari orang lain dan dia bisa untuk makan besok pagi aja, itu udah wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah bersabda,
Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah mewajibkan sedekah fitri, ya, sedekah penciptaan, sedekah pensucian, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi, dari hal-hal yang sia-sia, ya, lagi puasa melakukan hal yang sia-sia, warrafas, dan dari kata-kata yang kotor, tu'matan lil masakin, ini fungsinya, manfaatnya supaya bisa memberi makan orang miskin. Tadi makanya saya bilang agama ini adalah agama kemasyarakatan cirinya. Ya, maka di saat orang bergembira di bulan suci Ramadan, semuanya bergembira galau. Mau kaya mau miskin, dia punya makanan untuk dimakan, dan dia juga bisa berbahagia ikut beridul fitri. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka itu merupakan zakat yang diterima. Ya. Waman addaha ba'da shalah, barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu termasuk sedekah dari sedekah yang lainnya, bukan termasuk sedekah zakat fitrah. Jadi cara ngeluarinnya paling terakhir, ya, paling terakhir itu pengurus masjid masih ngumumin. Iya, kan pengurus masjid itu kalau mau salat Idul Fitri baca pengumuman ya, itu masih keterima tuh. Tapi kalau udah imam Allahu Akbar, nah itu udah nggak boleh lagi. Kalau dia keluarin setelah sholat Idul Fitri, itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Nah, hadis yang menunjukkan bahwa seluruhnya diwajibkan bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, sa'un min burrin. Jadi zakat fitrah itu satu sa' dari gandum, ya, au qamhin ala kulli sagirin, ini wajib bagi setiap anak kecil, au kabirin, atau orang dewasa, tuh anak kecil diwajibkan, atau orang dewasa, hurrun au abdun, atau dia seorang yang merdeka ataupun budak aja wajib. Zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, goniyin, orang kaya, au fakirin, atau orang fakir. Karena ini zakat jiwa wajib. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihat ini hadis berikutnya. Saumu syahri Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Puasa bulan suci Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi. Tergantung di antara langit dan bumi. Wala yurfa'u, dan dia tidak terangkat, illa bi zakatil fitri, kecuali dengan telah dibayarnya zakat fitrah. Kemarin udah saya menyampaikan dalam tafsiran surah Ad-Dukhan, ketika Allah mengomentari kematian Fir'aun tidak ditangisi oleh langit dan bumi, ya, maka Imam Ats-Tsauri, Imam Abdullah ibnu Abbas menyatakan bahwa di langit itu ada pintu masuknya amal setiap manusia
Nah, gitu. Pintu saya khusus, pintu Pak Imam khusus, pintu Bapak Ibu sekalian khusus. Nah, itu puasa Ramadan kan ini kebaikan, naik dia. Dan dia nggak bisa masuk ke pintu itu, ya. Dia tergantung antara langit dan bumi, nggak bisa keangkat kecuali dibayarkan zakat fitrah. Nggak bisa masuk pintu itu. Ini pentingnya zakat fitrah. Artinya apa? Manusia yang beriman harus punya empati kepada sesama muslim, buah dan hasil dari puasanya. Gitu. Iya. Harus punya nilai jiwa sosialnya harus tumbuh. Harus tumbuh. Itu. Nah, makanya ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat fitrah. Kapan ngeluarinya? Boleh dari awal, ya. Ya, ngeluarin kita bayarnya boleh dari awal tadi sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau pembagiannya gimana Pak Bu? Pembagiannya sebelum hari raya. Kenapa? Karena digunakan untuk keperluan fakir miskin, mengikuti hari raya Idul Fitri. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini berulang-ulang para ustadz menyampaikan, ingat kata Nabi, zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan untuk fakir miskin. Makan itu artinya kebutuhan. Iya, makan itu artinya kebutuhan. Sering kita ditanya orang, Pak Haji, ngapain dari Jakarta ke Bengkulu? Saya di sini cuma mau cari makan aja. Gitu kan ya. Cari makan itu artinya apa? Cari kebutuhan hidup. Jadi makan di sini artinya kebutuhan fakir miskin. Nah, makanya zakat fitrah jangan digunakan kecuali untuk fakir miskin. Itu. Digunakan untuk fakir. Jangan digunakan selain itu. Zakat fitrah jangan digunakan untuk bangun masjid, jangan. Iya. Zakat fitrah jangan untuk yang lain, untuk fakir miskin supaya tersenyum bersama kita. Iya. Semuanya ikut bahagia. Nggak boleh digunakan untuk selain fakir miskin. Panitia kalau mau dikasih honor, kalau masjid ada kasnya, dari uang kas masjid. Iya. Nah, dari uang kas masjid itu lebih baik daripada ngambil zakat fitrah. Walaupun ada ulama yang membolehkan, itu hak amil. Iya. Nah, amilnya kalau miskin dapat bisa dia. Iya, yang penting miskin. Nah, ini di sini caranya. Dan fokuskan di wilayah kita dulu sendiri. Ya. Fokuskan pembagiannya di wilayah sekitar masjid dulu kita utamakan, karena itu tanggung jawab kita. Jangan buat paket zakat fitrah sebanyak-banyaknya. Akhirnya satu fakir miskin cuma dapat 3 liter, duitnya 15.000. Masya Allah. Jangan sampai. Iya. Jadi bagaimana orang di sekitar masjid ini dia bisa senyum. Nah, kebutuhan. Kalau 15.000 zaman sekarang kebeli apa? Iya kan? Saya sering cerita begini. Ya, anak-anak yang dia tidak beruntung, orang tuanya meninggal dunia, cuma dia punya ibunya cuma kuli nyuci. Ya, pas tanggal 20 Ramadan bermain dengan kawan-kawannya di sekolah, di tempat bermain, masing-masing cerita, ada yang diajak ke BIM, diajak ke mall, diajak ke pasar minggu. Ada yang udah beli baju 2, udah ada yang beli baju 3, ada juga sama sepatunya, ada sendalnya, cerita satu sama lain. Itu anak yang ibunya cuma kuli nyuci, yang bapaknya udah meninggal dunia, ngedengerin aja cerita kawannya itu. Sedih ngelihat kawannya cerita tentang BIM, sedih ngelihat cerita kawannya mall, pasar minggu,
Pas itu dia pulang, lari ketemu ibunya. Bu, kawan-kawan udah beli baju, Bu. Gitu. Ya. Ada yang beli baju 2, Bu. Ada kaosnya, beli sepatu, beli sendal. Saya kapan, Bu, dibeliin bajunya? Lihat, Bu, Pak, lihat, Bu. Anak yatim cerita tentang kawannya yang udah beli baju, udah beli celana, udah beli sepatu, udah beli sendal di depan ibunya. Coba bayangin, kalau itu ceritanya di depan ibu dan kondisinya ibu sendiri yang ngalami. Di saat ibu mendengar cerita anak tentang anak-anak yang lain udah pada beli baju, ketika anaknya mengadu cerita tentang itu, ibunya nggak punya duit. Ya, ibunya nggak punya duit. Gimana perasaan Bapak Ibu sekalian tuh? Gimana ibu itu punya perasaan, Pak? Sedih, nangis dia. Nangis di depan anak nggak mungkin, ditahan sama ibu itu. Air matanya mau keluar, ditahan. Ya, ditahan. Maka di saat anaknya keluar main, ibu itu menangis. Di dalam kamar dia menangis. Itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada anak yatim di sekitar kita menangis, nggak punya pakaian, menangis nggak punya sepatu, menangis nggak punya sendal, maka arus itu tergoncang. Arus itu tergoncang. Maka di saat arus tergoncang, ya Jibril, kenapa arus ini bergoncang? Allah bukan nggak tahu, Allah ngasih pelajaran kepada kita. Ya Allah, ada anak yatim menangis, tidak punya apa-apa di saat di hari raya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang di sekitar anak yatim itu semuanya berdosa. Kenapa? Karena anak yatim itu bapaknya adalah masyarakat setempat. Kita ini adalah orang tua dari anak yatim itu. Maka kita semuanya berdosa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa zakat diwajibkan? Zakat fitrah diwajibkan kepada kita semua. Bila perlu Pak Bu, jangan sekedar bayar zakat fitrah, sekalian sedekah. Iya, sekalian sedekah. Kalau kita punya duit lebih, sekalian sedekah. Supaya pembagian nanti santunan dari zakat fitrah di Masjid Al-Barokah, setiap fakir miskin dapat 1 juta. Iya, bukan hanya dapat berasnya. Kalau dapat 1 juta, dapat 1,5 juta, dia bisa beli baju, beli celana, beli sepatu. Itu. Makanya jangan sekedar zakat fitrah. Tambah sedekah. Didata semua ini. Jangan sampai satu pun anak yatim di sekitar Masjid Al-Barokah. Jangan sampai masjid kita cakep, bagus. Ya. Karpetnya indah. Catnya luar biasa. Jamaahnya banyak, tapi ada yang menangis fakir miskin. Ibadah kita belum berbuah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini tugas dan tanggung jawab pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan, RT, RW, semuanya musyawarah. Bagaimana baiknya. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang zakat fitrah. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan zakat fitrah. Nah, ini terkait dengan anak yatim. Jika kita mengetahui anak yatim tersebut sepantaran kita kurang lebih sudah masuk remaja. Nah, cuman dia ini kelakuannya agak kurang benar, misalkan sering mabuk-mabukan, sering berjudi dan
kita selaku tetangga ataupun selaku panitia dari amil zakat ini kita memberikan kewajiban untuk menerima zakat tersebut. Nah, bukan tetap kita atau kita cari yang lain. Oh gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kategorinya miskin, bukan badung. Kategorinya miskin. Ya, bukan badung, bukan baik. Miskin. Kalau dia badung tapi miskin, dia dapat hak. Ya, dia dapat hak. Maka dari zakat itu yang penuh dengan doa, penuh keberkahan, mudah-mudahan bisa ada perbaikan dalam dirinya. Iya, tugas kita adalah bagaimana menjadikan orang badung itu jadi baik. Iya, kalau tidak diperhatikan salah satunya dengan zakat fitrah, lah dia tambah badung. Iya kan? Tambah jadi. Maka butuh perhatian kita selaku masyarakat. Kita nggak tahu nanti di ujungnya kalau dia tobat bisa jadi melebihi kita taatnya. Berapa banyak orang yang tadinya rusak, ya, tadinya badung, tadinya suka minum minuman keras, bahkan sering berzina, masya Allah pas dia taubat melebihi orang-orang mukmin yang biasa. Ada dulu di Jakarta, ya. Dari muda sampai tua itu mainnya gaple itulah. Ya. Tapi pas dia taubat, sholat 5 waktu di masjid. Pas waktu sholat maghrib, ya, dia sholat sunnah, kemudian pas dia sujud nggak bangun lagi. Pas dia sujud nggak bangun lagi. Pas dibangunin langsung tegolek. Itu kita nggak tahu ujung kehidupan manusia. Kita juga nggak tahu ujung kehidupan kita ini. Jadi tetap kita kasih. Sambil ngasih yang pade nasihatin, kasih nasihat. Iya kan? Nasihatnya jangan sampai dia tersinggung. Bagaimana nasihat itu masuk ke hati. Jangan nasihat sambil ngomel. Kamu dari nggak pernah benar minum minuman terus. Itu bukan nasihat, ngomelin itu. Iya kan? Itu ngomelin. Nah, bagaimana nasihat itu masuk? Diajak ngobrol baik-baik terus, dan nggak sekali 2 kali. Namanya memperbaiki. Iya, kalau memperbaiki itu nggak sekali 2 kali. Kalau sekali itu namanya negor. Kalau nasihati berkali-kali. Nggak mempan nama kita cari siapa orang sini yang bisa nasihatinnya ya. Datangi. Gitu. Jadi dibuat dia itu menerima. Kalau kita nggak bisa, kita usahakan orang lain. Nah, itu cakep pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi standarnya spesifik apa? Itunya adalah miskin, fakir dan miskin. Kalaupun dia akhlaknya tidak terpuji, maka itu PR bagi kita. Iya, PR bagi masyarakat untuk mengadakan perbaikan. Yang penting ada usaha memperbaiki, hasilnya serahkan ke Allah. Ada lagi Ibu? Cakep. Oh ya. Wah, ini kalau ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak di Basnas, jadi saya ini ingin curhat kondisi. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat fitrah terutama itu adalah untuk bagaimana supaya fuqara wal masakin itu pertama terangkat derajatnya waktu dia akan lebaran. Mereka bergembira ikut dengan anak-anak yang lain, kalau dia anak-anak termasuk orang tuanya sebenarnya. Tapi kenyataan pembagian zakat fitrah itu
seolah-olah dibiasakan di Indonesia ini sehari sebelum Lebaran. Saya pikir ini kan manfaatnya sudah lain berbeda. Bagaimana mau mengangkat derajat kemudian menggembirakan mereka lagi, mau beli baju, mau beli daging, mau beli sayuran yang baik, kalau tinggal besok Lebaran. Iya, betul. Apakah tidak bisa dirubah? Umpamanya begini, himbauan dari Basnas, bagaimana pembagian zakat fitrah itu tidak sehari sebelum Lebaran atau 2 hari sebelum Lebaran, tapi begitu awal Ramadan sudah mulai penerimaan zakat fitrah diumumkan, panitia berbentuk, kemudian setengah Ramadan duit kan sudah kumpul walaupun belum penuh ya. Nah itu sudah mulai pendataan itu kan sudah selesai. Tahun-tahun dulu kan kita sudah tahu sebenarnya orang Bukhara wal Basakir itu mulai dibagi. Pertengahan Ramadan itu sudah mulai dibagi supaya mereka bisa beli baju. Orang-orang Padang belum balik ke Padang. Ya, orang jual daging masih pikir masih ramai untuk jual daging dan lain-lain. Itu aja, jadi bukan pertanyaan. Ini ada harapan. Selama ini enggak, sehari atau 2 hari lagi Lebaran baru dibagi. Yang mereka itu uang yang diterima mereka itu hanya habis untuk mercon. Akhirnya ya betul. Anak-anak mereka itu sudah habis untuk beli mercon, bukan untuk mengangkat derajat lagi, tapi malah mengganggu orang sholat. Kira-kira begitu Pak. Betul. Ini himbauan kepada Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih himbauannya. Jadi memang kita dan seluruh pengurus masjid itu menghimbau bayar zakat fitrah itu dari awal. Ya, bayar zakat fitrah dari awal. Karena dari awal itu sudah bisa membayar zakat fitrah. Kebutuhan orang dulu dengan orang sekarang berbeda. Iya. Kebutuhan orang dulu itu boleh jadi cuma sekedar makan di bulan suci Ramadan. Iya. Tapi di zaman sekarang lebih dari itu. Maka pembagian zakat fitrah itu paling tidak 5 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Paling tidak begitu. Maka ini karena ngedengar hadisnya itu bahwa paling lambat sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri, maka kebanyakan waktu itu nanti repot panitianya. Iya. Nah, makanya berbeda zaman sekarang ini kita anjurkan zakat fitrah itu mulai dari awal bayarnya. Kalau dari awal, pertama semua orang berzakat ke masjid kita. Iya. Berzakat ke masjid kita. Kalau bayar zakatnya sudah mendekati Idul Fitri, yang pulang kampung bayar zakatnya di dusunnya. Iya kan begitu. Padahal orang miskin yang hidup berdampingan dia di sini. Fakir miskin yang menjadi tanggung jawab dia itu di sini. Iya. Bersama dia di sini, bukan yang di sono. Kan gitu. Nah, ini pentingnya mengeluarkan zakat mulai dari awal Ramadan. Yang pulang kampung, sebelum pulang kampung bayar zakat fitrah dulu di sini. Karena orang fakir miskin di sekitar kita ini tanggung jawab kita. Setiap masjid itu punya tanggung jawab di sekitarnya. Nah, kalau kita berlebih, kita berbagi ke tetangga yang sebelahnya, yang terdekat. Ya, begitu berikutnya. Ya, itu luar biasa anjuran dari Pak Kiai kita. Memang harus ada perbaikan terus. Ya. Maka tapi kalau kita di sekitar kita nih Kota Bengkulu, mudah-mudahan enggak seberapa banyak, apalagi sekitar kita sini ya, fakir miskinnya enggak terlalu banyak, sedikit. Berapa RT kita di sini? 8. Banyak di satu masjid ini. Fakir miskin ada berapa? Kan kalau kita hitung 8 RT itu berapa kakak? Ini makanya pengurus masjid harus cerdik dia.
Satu RT itu berapa kakak? Satu kakak berapa keluarga? Berarti jumlah zakat fitrah kalau ngumpul di sini semua berapa ton? Kan gitu. Nah, makanya manajemen masjid harus kita perbaiki ya. Pak RT kerjasama dengan masjid. Pak RT, Pak RW itu kerjasama dengan masjid. Bagaimana kerjasamanya? Pak RT mendata kakak di wilayahnya. Iya. Menyodorkan ini pengurus masjid, warga saya kakaknya ada sekian. Nah, terus mata wajib zakatnya sekarang kan cuma dihitung mata pilih itu kan. Sekarang mata jadi yang wajib zakat setiap keluarga ini jumlahnya. Jadi zakatnya terkumpul di RT kami ini sekian. Iya kan? Ya kalau 8 RT nanti berapa terkumpul? Berapa fakir miskin di 8 RT itu? Terdata semuanya. Iya. Nah jumlah beras sekian, duit sekian, berarti kalau dibagi fakir miskin di sini sekian. Oh bisa berapa juta dapatnya satu orang fakir miskin di Masjid Al-Barokah. Begitu. Nah, jadi kita ini nggak meneruskan apa yang dianjurkan Rasul. Karena anjuran Rasul itu begini Pak Bu. Iya kan tadi dalam hadisnya. Ini sebagai memenuhi kebutuhan fakir miskin. Maka kita selaku pengurus masjid berpikir bagaimana caranya kebutuhan fakir miskin di bulan suci Ramadan dan di hari raya ini tercukupi. Maka dia data. Dia data warga setempat. Jangan sampai ya warga setempat ini berzakat di luar. Karena tanggung jawabnya itu adalah orang di sekitar dia. Nah, kalau itu yang terjadi, insya Allah, ya nanti zakat fitrah bukan hanya sekedar untuk beli makanan, minuman, pakaian, bisa jadi langsung bisa jadi modal dia usaha. Ada satu lagi, mungkin bukan kekeliruan ini, tapi hilang saja ya. Ya. Dan ini mungkin untuk juga perencanaan dari Basnas untuk memberikan semacam pengertian yang baik pada masyarakat, terutama di Bengkulu ya. Kita kan orang Bengkulu. Untuk yang akan datang ini, cobalah kita di pembagian zakat fitrah. Ini fitrah kan zakat fitrah yang paling pokok yang kita bicarakan. Itu kita yang paling pokok itu ya di tempat kita, bukan di tempat lain. Sebab di tempat lain itu mereka terima juga. Umpamanya begini, saya mohon maaf, jangan menghitung dulu berapa rupiah untuk satu fakir miskin, tapi hitung dulu berapa duit dibagi dengan fakir miskin yang ada. Kalau sudah terlalu banyak, baru boleh kita mikir dari sini ke Kecamatan Gading, kita kasih di Kecamatan Gading, keluarga kita. Ada lagi yang kasih ke Kecamatan Orang Bulu, kawan kita. Ini enggak kadang-kadang, ini rebutan. Ini kita harus kasih saudara-saudara kita yang di Gading Sepakar sana, ada yang di Surabaya, ada yang di Padang. Yang harus didahulukan itu kan yang di daerah ini, bukan daerah orang lain. Iya betul. Ya jadi makanya tadi pentingnya koordinasi. Iya, koordinasi antara pengurus masjid dan pengurus wilayah. Pak RT dan Pak RW dan pengurus masjid punya tanggung jawab yang sama, yaitu memperhatikan kebutuhan fakir miskin di hari raya Idul Fitri dengan cara salah satunya adalah betul-betul menjadikan zakat fitrah itu solusi. Iya, solusi. Makanya harus didata betul. Pendataan masyarakat per kakak di setiap RT disetorkan ke masjid. Maka masjid ini menjadi sentral kegiatan masyarakat kita. Iya. Jadi masjid ini menjadi menjadi sarana bagi orang fakir miskin mendapatkan bantuan. Nah, ini makanya di zaman Rasul kan masjid sebagai sentral kegiatan masyarakat. Maka kita terapkan itu di sini.
Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga penting bagi kita. Nih Pak Bu, penting bagi kita untuk menunaikan zakat mal dan zakat profesi. Iya. Dan masjid jadi UVZ, unit pengumpulan zakat. Jadi perpanjangan Basnas masjid itu. Iya. Nah, kalau perpanjangan Basnas ini menyalurkan ke 8 asnaf. Kan gitu. Ada orang fokus di pergerakan, ada orang fokus di pendidikan. Jadi kalau mengeluarkan zakat ke tempat yang seperti itu zakat cuma digunakan untuk pendidikan saja. Iya. Padahal zakat itu diperuntukkan 8 golongan. Maka penting. Ini penting berzakat ke Basnas dan masjid sebagai unit pengumpulan zakat Basnas. Nah, ketika ada pemberian santunan seperti ini, karena ini adalah unit pengumpulan zakat, masjid ini bisa mengajukan proposal ke Basnas. Ini fakir miskin di wilayah kami sekian. Iya, maka masjid ini punya hak untuk dapat apa? Untuk dapat jatah pembagian zakat di masyarakat kita. Itu pentingnya. Kalau kita sering zakat di sini, kemana kita mengeluarkan zakatnya? Maka kita minta ke lembaga itu. Iya, lembaga itu nih kami sekarang butuh untuk pembagian santunan fakir miskin untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Maka kita tagih ke lembaga itu. Iya. Ini makanya Bapak Ibu sekalian. Kedua, Pak Bu, masyarakat kita ini sadar zakatnya masih lemah. Iya, sadar zakatnya masih lemah. Nih coba saya kasih gambaran Pak Bu. Ini ilmu, iya. ASN aja, nih dari ASN aja. Di Provinsi Bengkulu itu ada 14.000. Kalau rata-rata dipukul rata itu kena kewajiban zakatnya 100.000, berarti sebulan terkumpul 1,4 miliar. Lihat. Itu 1,4 miliar. Itu dari ASN Pemprov aja. Kalau di setiap kabupaten kota terkumpul itu ada 40.000 ASN, 100.000 aja, maka satu bulan itu terkumpul 4 miliar. Itu kira-kira selesai nggak masalah masyarakat Bengkulu? Iya, selesai. Itu kalau orang sadar zakat semuanya. Dan zakat itu Pak Bu, nih saya kasih gambaran lagi. Zakat itu harus terkumpul dalam satu tempat, namanya lembaga resmi. Ya seperti Basnas. Kenapa harus begitu? Karena Allah wajibkan begini. Nih Pak Bu, di surah At-Taubah ayat 60, di ujung ayat itu Allah bilang faridatan minallah. Zakat itu untuk 8 golongan dan zakat itu harus dikelola, itu adalah kewajiban dari Allah. Kenapa begitu? Harus dikelola dan harus ke tempat yang resmi supaya tujuan diwajibkan zakatnya itu tercapai. Saya kasih analogi, Bu Pak. Zakat itu nggak boleh kemana-mana, harus ke lembaga resmi. Sekarang saya tanya begini, Pak Bu, Bapak Ibu sekalian punya motor, punya mobil, iya? Ada yang punya motor, punya mobil. Terus ada pajaknya nggak? Ada, iya. Apa tujuan bayar pajak motor dan mobil itu? Untuk perbangunan jalan jalan raya, jalan-jalan. Itu tujuannya bayar pajak motor dan mobil. Nih, karena tahu, nih penting nih. Karena tahu tujuan bayar pajak itu untuk perbaikan jalan, ya, pembangunan jalan, tiba-tiba pas kita lewat di jalan ada orang perbaiki jalan. Iya. Kemudian, nah kebetulan nih saya belum bayar pajak motor nih, belum bayar pajak mobil. Bayar sinilah. Inilah bayar pajak yang tepat. Kenapa? Langsung kepada yang melaksanakan perbaikan jalan. Iya, kita bayar itu.
Pak, tolong foto saya. Ini tanda bukti saya bayar pajak motor saya, bayar pajak mobil saya. Nah, iya, dipoto. Kemudian, nah udah, bukti saya bayar pajak tepat sasaran. Kemana? Ke tempat orang perbaiki jalan sesuai. Itu kira-kira fotonya dilaporin ke Samsat, diterima nggak itu? Hah? Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Hah? Iya, nggak sesuai aturan. Satu, kedua, hah? Administrasinya nggak kacau. Ketiga, iya belum tentu jujur. Yang keempat, yang paling penting tidak akan pernah tercapai tujuan diwajibkannya pajak. Iya. Yang terpenting tidak akan pernah tercapai tujuan diwajibkannya pajak. Kenapa? Karena orang bayar pajak berserak kemana-mana. Setiap orang nanti ngelobangin jalan. Kenapa? Dengan ada lubang berjalan, dia perbaiki, nanti ada orang bayar pajak. Benar gak begitu? Iya. Makanya Allah di ayat 60 itu ketika Allah membicarakan manfaat zakat, itu digarisbawahi oleh Allah di ujung ayat itu. Faridatan minallah. Ini zakat untuk fakir miskin, untuk yang mengelola zakat harus dikelola, untuk orang yang hatinya masih lemah, untuk para budak, untuk orang fisabilillah, untuk orang-orang apalagi yang dalam perjalanan. Kata Allah, faridatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Jadi wajib mengeluarkan zakat itu ke tempat yang resmi yang bisa mengelola zakat. Enggak boleh, bang, masjid lagi bangun, saya bayar zakat. Enggak boleh begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ujung ayat itu, lihat Pak nih, ini penting nih. Ujung ayat itu ditutup sama Allah, wallahu alimun hakim. Allah itu maha tahu. Kenapa Allah di ujung ayat itu disebut Allah maha tahu? Karena orang ketika bayar zakat banyak yang sok tahu. Iya. Ustadz, Pak Haji, orang yang paling tepat menerima zakat saya itu keluarga saya. Ini gitu kan? Kata Allah, wallahu alim. Allah itu maha tahu. Gitu. Maka hakim, Allah maha bijaksana. Bijaksana gimana? Ada zakat, ada sedekah. Kalau zakat itu ke lembaga yang resmi, sedekah pilihan. Mau ke lembaga resmi atau yang langsung kepada yang berhak, yang menerima santunan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, logika zakat kenapa harus di lembaga resmi, supaya tujuan diwajibkannya zakat tercapai. Ya, insya Allah. Terima kasih karena udah siang, matahari sudah agak memanas. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.